Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi modul 2.2 dari Intan Ramada Putri mengenai kompetensi sosial dan emosional. Mengenai kompetensi sosial dan emosional terdiri dari 5. Yang pertama adalah kesadaran diri, mengenai kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Yang kedua ada manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif. Yang ketiga ada kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman. Yang menjadi pondasi utama dalam kompetensi sosial dan emosional yaitu adalah mindfulness atau kesadaran penuh, di mana kita harus menaruh kesadaran penuh pada setiap apapun kegiatan yang kita lakukan agar mendapat hasil yang optimal. Tujuan dari semua ini adalah menjadi pribadi yang well-being. Well-being adalah sebuah kondisi individu di mana individu itu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur perilakunya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional tidak ada tata cara pengelolaan yang terstruktur, sehingga selama ini saya tidak meluangkan waktu khusus untuk mempelajarinya lebih dalam. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pengelolaan KSE ini sangat penting dan harus dipelajari serta dilatih dengan optimal, sebagai bentuk pengelolaan hati yang baik untuk mencapai pribadi yang well-being dengan berlandaskan mindfulness dalam setiap apapun yang dikerjakan. 3 hal mendasar yang perlu saya pelajari. Yang pertama adalah menerapkan mindfulness. Sebelum saya melakukan hal perubahan yang lebih besar, tentunya saya harus menerapkan kesadaran penuh pada setiap apa kegiatan yang saya lakukan agar mendapat hasil yang lebih optimal. Yang kedua, saya harus belajar untuk mengelola hati dengan STOP. Ada kalanya di mana beban yang dirasa terlalu berat sehingga hati dan pikiran dipenuhi oleh masalah yang harus diselesaikan. Agar ini tidak berlarut-larut, saya harus membiasakan diri untuk menerapkan STOP, yakni Stop, Take a Breath, Observe, and Proceed. Yang ketiga adalah berkolaborasi. Keterampilan berelasi saya harus saya tingkatkan agar apa yang disampaikan dapat diterjemahkan dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Karena semua hal yang berat dapat terasa ringan jika dikerjakan bersama. Perubahan yang akan diterapkan ini adalah beberapa ide yang saya tuangkan. Yang pertama kepada murid, saya akan mengintegrasikan pendidikan KSE ini dalam pembelajaran akademik serta mengkombinasi pelajaran dengan penerapan KSE dalam kehidupan. Hal ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang well-being untuk murid dan ladang saya untuk mengelola hati dalam penerapannya. Yang kedua, kepada rekan-rekan sejawat saya akan menjadi teladan dahulu untuk seluruh rekan saya, agar rekan saya dapat melihat dan merasakan manfaat dari pengelolaan KSE yang sudah saya terapkan. Setelah itu saya akan belajar dan berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan masalah dan sharing-sharing terkait kompetensi sosial dan emosional. Berikut adalah keterkaitan modul yang sudah saya pelajari dari mulai modul 1.1 hingga 2.2. Berikut adalah keterkaitan. Pemahaman filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara saya ibaratkan sebagai akar pohon yang melekat kuat pada tanah, yang nantinya akan membentuk pohon yang besar dan kuat. Di modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak diibaratkan sebagai batang pohon yang nantinya menjadi bekal untuk penerapan pemahaman-pemahaman yang akan didapat setelahnya. Ranting-ranting pohon diibaratkan menjadi harapan-harapan yang muncul dari guru penggerak dan membentuk sebuah visi guru penggerak. Penerapan budaya positif diibaratkan sebagai daun-daun yang nantinya akan menjadi rindang dan menjadi tempat berteduh untuk siapapun yang berada di bawahnya. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dipelajari di modul 2.1 diibaratkan sebagai bunga yang tumbuh dari pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dan yang kita pelajari saat ini yaitu mengenai kemampuan sosial dan emosional diibaratkan sebagai buah-buah yang tumbuh dan bisa dipetik, dirasakan manisnya, dirasakan manfaatnya bagi siapa saja yang sudah mengelolanya dengan baik.